Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa mawalah. Amma ba'du. Kita bertemu lagi dalam materi matematika untuk SMP kelas 1. Kali ini materinya adalah mengenai aritmetika sosial. Jadi kita perhatikan dulu apa definisi dari aritmetika sosial. Jadi aritmetika sosial itu adalah penerapan dari perhitungan matematika dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam perdagangan, perbankan, pembelian, penjualan dan sebagainya. Nah, contoh-contohnya adalah mungkin dalam perekonomian atau sosial itu kita selalu tahu, ya. Yang pertama mengenai berapa jumlah keseluruhan, kemudian berapa harga per unit atau satuannya, keuntungannya berapa, kerugiannya berapa, terus persentasenya berapa persen, diskonnya berapa persen. Itu kalau ada catatan bruto, tara dan net di packaging mungkin bisa paham. Kemudian ada juga mengenai besarnya pajak dan bunga bank. Ini adalah contoh-contoh dari aritmetika sosial. Nah, sekarang kita masuk kepada definisi dari nilai total keseluruhan dan nilai per unit. Ini contohnya adalah demikian. Jadi harga sebuah laptop itu 5 juta rupiah. Kemudian sebuah perusahaan itu akan membeli 24 laptop untuk operasional kerja karyawannya. Ya, berapa uang yang harus dibayarkan karyawannya. Jadi di sini kita lihat dulu bahwa yang dimaksud dengan nilai per unit itu adalah harga tiap-tiap laptop, yaitu 5 juta. Dan keseluruhannya itu berarti adalah 24 dikalikan harga masing-masing laptop. Jadi 120 juta itu yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Berikutnya adalah mengenai keuntungan dan laba. Untung atau laba itu adalah kelebihan atau sisa uang dari harga jual barang terhadap harga barang, ya. Harga jual terhadap harga beli barang. Jadi kalau dalam notasi matematika itu terusnya adalah harga jual itu sama dengan harga belinya ditambah keuntungannya atau labanya, ya. Sedangkan persentase keuntungan itu adalah ukuran besarnya untung dibandingkan dengan harga beli barang. Jadi kalau dalam notasi matematika ditulis laba dibagi harga beli dikalikan 100%, itu adalah persentase laba. Contohnya adalah misalkan ini. Seorang pedagang membeli 1 ton beras seharga 9.500.000. Jadi 1 ton beras harganya sekian, 9.150.000. Akan dijual dengan harga 9.500 per kilogram. Nah, untuk menjual beras tersebut harus menyediakan plastik, ya. Jadi kalau kita ada orang beli maka disediakan plastik pembungkusnya seharga 67.000 rupiah. Berapa laba dan ruginya? Nah, kita lihat dulu apakah laba dan atau rugi, ya. Jadi harga beras 1 ton itu kan 1000 kg. Jadi 9.150.000 dan harga kantong plastiknya itu 67.000. Jadi uang yang harus dikeluarkan oleh pedagang untuk membeli beras dan kantong plastiknya itu adalah dijumlahkan 9.150.000 ditambah 67.000, 9.217.000 itu hasilnya. Nah, sekarang berapa keuntungannya? Nah, kita lihat nih. Harga jual beras per kilogram itu 9.500, ya kan? Jadi untuk 1 ton itu kan 1000 kg. Berarti 1000 kalikan 9.500 menjadi 9.500.000. Maka kita lihat rumusnya tadi, harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan. Maka keuntungannya itu sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Jadi 9.500 dikurangi 9.217.000 jika menjadi 283.000. Nah, persentase labanya tinggal harga keuntungannya aja, laba dibagi harga beli. Jadi 283.000 dibagi 9.217.000 dikalikan 100%, ada sekitar 3,07%, ya, contohnya. Nah, sekarang kita bicara mengenai kerugian. Kerugian adalah kekurangan uang dari harga jual barang terhadap harga beli. Jadi kalau dalam matematika karena harga jualnya itu harga beli dikurangi kerugiannya. Jadi kalau keuntungan tadi harga beli ditambah keuntungan, maka ini harga beli dikurang kerugiannya.
Nah, untuk persentasenya sama seperti di laba tadi. Jadi berapa ruginya dibagi harga beli dikalikan 100%. Kita lihat contoh soalnya dulu. Jadi ada seseorang ini membeli motor Scoopy seharga 20 juta. Nah, setelah 1 tahun dia ingin mengganti nih dengan motor baru, bosan dengan Scoopy, dan berniat menjual motor Scoopy seharga 16 juta. Berapa kerugiannya dan persentasenya? Nah, kita lihat sekarang. Nah, harga belinya 27 juta, harga jualnya 16 juta. Maka kerugiannya tuh harga jual kan sama dengan harga beli dikurangi rugi ya. Jadi 16 juta sama dengan 20 juta dikurangi rugi, maka ruginya adalah 4 juta rupiah. Nah, ruginya udah jelas kan, persentasenya berarti 4 juta dibagi harga belinya. Harga belinya kan 16 juta. Oh, harga belinya 20 juta ya. Ini ada kekeliruan. 20 juta berarti sekitar 20% ya. Itu ada kekeliruan, itu bukan 16 juta tapi 20 juta, sehingga ini adalah 20%. Nah, sekarang mengenai diskon atau rabat atau potongan harga yang diberikan pedagang atau konsumen. Jadi kita sering dilihat di mall itu diskon 50%, diskon 30%. Nah, menghitung diskonnya itu besar, diskonnya besar kalau 35% gitu, maka besar diskonnya itu persentase diskonnya dikalikan harga awal. Jadi harga yang dibayar pembeli akhirnya adalah harga awal dikurangi besarnya diskon. Harga awalnya kurangi persentase diskon dikalikan harga awal. Jadi 100% dikurangi persentase diskon dikalikan harga awal. Ini adalah rumus yang harus kita gunakan. Sekarang mengenai pajak. Pajak itu adalah iuran wajib masyarakat kepada negara sesuai dengan undang-undang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi contoh misalkan Pak Tony membeli kulkas seharga 2.400.000 dan dikenai pajak PPN pertambahan nilai itu adalah 10%. Berapa uang yang harus dibayar Pak Tony? Ya, harganya 2.400.000, ada pajak 10%. Harga kulkasnya 12, pajaknya 10%, maka jumlah pajaknya adalah 240.000. Maka harga yang harus dibayar itu harga awal ditambah besar pajak. Jadi 2.400.000 tambah 240.000. Hasilnya 2.640.000. Nah, sekarang kita minta maaf nih, terjadi kekeliruan ini. Sebuah tas dibeli dengan harga 200 dibeli dengan harga 1.000 dan dijual supaya untung 35%. Berapa harga jualnya? Maka kita lihat nih, persentase labanya itu adalah laba dibagi harga beli dikalikan 100%. Maka persentase labanya 35%, laba dibagi 200.000 dikalikan 100%. Maka labanya adalah 35% per 100% dikalikan 200.000, jadi 70.000. Harga jualnya tentu harga beli tambah keuntungan, jadi 200.000 ditambah 70.000, jadi 270.000. Nah, berikutnya adalah contoh soal mengenai setengah lusin baju anak dibeli dengan harga 450.000 ya. Diinginkan keuntungannya 20%. Maka satu setel baju anak dijual dengan harga berapa? Nah, itu ya pertanyaannya. Jadi setengah, kita lihat dulu. Maka persentase labanya itu adalah 20%. Ya, maka persentase laba sama dengan laba dibagi harga beli kalikan 100%. 20% sama dengan laba dibagi 450.000 dikalikan 100%. Jadi labanya adalah 90.000. Oke. Nah, kalau labanya 90.000 itu artinya adalah harga jual setengah lusin itu 450.000 ditambah 90.000, jadi 540.000. Maka harga jual satu baju itu tentu 540.000 dibagi 6 sama dengan 90.000. Oke. Contoh berikutnya, sebuah frying pan jika dijual dengan harga 75.000 akan memberikan keuntungan 20%. Sebetulnya harga beli frying pan berapa sih? Jadi seorang itu menjual
frying pan harganya 75.000 dan dari 75.000 itu dia dapat untung 25%. Maka kita tulis dulu harga jualnya sama dengan harga beli ditambah keuntungan, ya. Harga jualnya 75.000, harga beli ditambah 20%, harga 25% harga beli. Jadi keuntungannya kan 25% kan. Jadi 25% harga beli. Jadi harga 125% dari harga beli. Maka harga belinya sama dengan 75.000 dibagi 125% sama dengan 75.000 kalikan 100 per 125. Jadi hasilnya adalah 60.000. Oke, jadi dia beli 60.000, dijual 75.000, maka keuntungannya adalah 15.000 dan itu adalah 25%. Lanjutkan. Contoh berikutnya, mesin cuci bekas dibeli dengan harga 425.000. Kemudian yang bekas tadi diperbaiki ternyata mengeluarkan biaya 175.000. Jika ingin 40% untungnya, berapa harga jual mesin cuci? Nah, kita hitung dulu. Total harga belinya adalah 425.000 ditambah biaya perbaikan 175.000, berarti ada 600.000. Nah, harga 600.000 itu inginkan 40% keuntungannya, maka harga beli ditambah 40% harga beli. Ya, keuntungannya 40% dari harga beli. Maka sama dengan 140% dari harga beli. Maka harga jualnya adalah 140% dikalikan 600.000 sama dengan 840.000. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Sebuah laptop second diperbaiki dengan biaya 200.000. Jika laptop tersebut dijual dengan 1.050.000, maka akan dapat keuntungan 16,2/3%. Harga beli laptop berapa? Nah, ini. Jadi biaya perbaikannya 200.000, harga jualnya 1.050.000, maka dapat untung 16,2/3. Kita lihat lagi, harga jual sama dengan harga beli ditambah keuntungan. Harga belinya adalah ditambah 16,2/3% dari harga beli. Jadi ada 116,2/3% dari harga beli, itu harga jualnya. Nah, harga jualnya itu kan 1.050.000. Nah, harga belinya itu adalah harga beli ditambah biaya perbaikan, yaitu 200.000, ya, dikalikan 116,2/3%. Nah, kita setarakan dulu. 116,2/3 itu kan sama dengan 350/3%, ya. Berarti harga beli ditambah 200.000 itu sama dengan 1.050.000 dibagi 350/3%, itu hasilnya adalah 1.050 kalikan 300/350. Jadi ada harga belinya itu sama dengan 900.000 dikurangi 200.000 sama dengan 700.000. Saya kira demikian, ya. Nah, kita lanjut dari nomor 6. Sebuah harga sepatu 68.000. Harga tersebut setelah diskon 25% adalah berapa harga setelah diskon 25%? Harga akhirnya itu adalah 100% dikurangi persentase diskon dikalikan harga awal. Maka 100% dikurangi 25% kalikan 68.000. Maka 75% kalikan 68.000 sama dengan 51.000. Oke. Nah, kita lanjutkan ke harga sebuah baju setelah diskon ada 15%, 102.000. Berapa sebelum diskon? Nah, kembali ke rumus tadi. Harga akhir itu adalah 100% dikurangi persentasenya dikalikan harga awal. Jadi harga akhirnya itu adalah 102.000, ya. Persentase diskonnya 15%, berarti 85% dikalikan harga awal. Jadi akan terhitung 120.000. Ya, udah jelas, ya. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Bruto satu karung pupuk adalah 100 kg. Jika taranya 2,5%, maka neto satu karung pupuk adalah, kita hitung lagi, neto sama dengan 100% dikurangi tara dikalikan bruto. 100% dikurangi taranya adalah 2,5% kalikan bruto, berarti 97,5% dikalikan 100 kg sama dengan 97,5 kg. Oke, ya.
Mengerti ya adik-adik? Kita lanjutkan ke soal. Nah, ini contoh dalam perbankan ini. Abi menabung 300.000 di sebuah bank. Ya, nabung uang nih 300.000. Setelah 5 bulan mendapat bunga 18.750. Nah, ini sekarang Bima menabung 500.000 di bank yang sama. Maka besar bunga yang diterima Bima setelah 6 bulan adalah, nah kita tuliskan dulu, Abi nabung 300.000, waktunya 5 bulan, ya, bunganya 18.750. Oke, jelas ya. Sekarang bagaimana dengan Bima? Bima nabung 500.000 selama 6 bulan. Berapa bunganya? Nah, ini kita perhatikan yang karakter-karakter biru dan merah ya. Maka ini simple aja, jadi perbandingan lurus. Maka bunga Bimanya adalah 500.000 dibagi 300.000 dikalikan 6 bulan per 5 bulan dikalikan 18.750. Maka terhitung 5 per 3 kalikan 6 per 5 kalikan 18.750, maka sama dengan 37.000. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ibnu mempunyai pinjaman 600.000 rupiah di bank dan akan diangsur tiap bulan selama 4 bulan. Jika bunga pinjaman 18% per tahun, berapa angsurannya? Nah, kita harus mengerti mengenai bank ya. Jadi total angsuran per bulan itu sama dengan per bulan ini, angsuran yang per bulan itu adalah angsuran pokok ditambah bunga per bulan. Jadi angsuran pokok adalah besarnya pinjaman tadi. Angsuran pokok adalah pinjaman dibagi berapa bulan mengangsurnya. Pinjamannya kan 600.000, bulannya adalah 4, maka angsuran pokoknya 150.000. Nah, sekarang kita menghitung bunganya per bulan. Bunga per bulannya berapa? Berarti pinjamannya dikalikan bunganya per tahun dibagi 12, karena 1 tahun itu 12. Ya, pinjamannya 600.000 dikalikan bunganya 18% dibagi 12. Jadi hasilnya adalah 9.000. Jadi total angsuran per bulannya itu jumlahan dari angsuran pokok dan bunganya 150.000 ditambah 9.000, itu 159.000. Oke, kan? Wah, ini seorang pedagang membeli buah 12 buah durian, membayar 3 lembar uang 100 ribuan dan mendapat kembalian 30.000. Tentukan harga pembelian seluruhnya, tentukan harga pembelian tiap buah. Jika pedagang tersebut ternyata hanya membeli 8 buah durian, berapa harus membayar? Nah, kita hitung sekarang harga pembelian seluruhnya. Harga pembelian seluruhnya kita lihat 300.000 dipotong 30.000 menjadi 270.000. Maka harga per buah durian itu 270.000 dibagi 12, ya kan? Karena belinya adalah 12 buah. Jadi 220.000 bagi 12, maka hasilnya adalah 22.500. Jika hanya membeli 8 durian saja berapa? Ya tinggal ngalikan 22.500 kalikan 8, berarti 180.000. Berikutnya adalah sebuah toko namanya Amanda, ini menjual 30 boneka dan memperoleh hasil penjualannya itu 387.000. Ternyata dia mendapat untung 60.000. Berarti berapa harga beli satu boneka? Ya. Nah, kita tulis dulu harga jual sama dengan harga beli ditambah keuntungan. Harga jualnya 387, keuntungannya 60.000. Berarti harga belinya adalah 327.000. Oke. Nah, sekarang berapa harga satu boneka? Itu kan ada 30 boneka, berarti 327.000 dibagi 30. Jadi 10.900. Nah, ini contoh berikutnya adalah seorang pedagang buah membeli 40 buah semangka. Setelah terjual habis, ternyata pedagang itu rugi 10.000 karena ini hanya mendapat uang hasil penjualan 110.000. Berapa harga pembelian tiap buah semangka? Yang kita hitung. Harga jualnya sama dengan harga beli dikurangi kerugian. Ya, kerugiannya adalah 10.000, maka harga belinya adalah 120.000. Nah, 120.000 itu kan ada 40 buah semangka, maka harga tiap mangkas adalah 120.000 dibagi 40, jadi ada 3.000 rupiah. Saya kira demikian penjelasan mengenai aritmetika sosial ini.
Nanti kita akan bertemu lagi dalam contoh-contoh soal berikutnya mengenai aritmatika sosial yang pertama. Jadi pendalamannya yang pertama. Demikian, terima kasih atas perhatian. Jazakumullahu khairan katsira. Jangan lupa share, like, and share, like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.